Yaitu yang menjadi judul saya di malam hari ini pemirsa, menyunat vonis untuk Sambo dan kawan-kawan. Tanpa ada angin, tidak ada hujan, publik terkaget-kaget dengan putusan kasasi oleh MA. Pasti MA punya alasan, tapi baik kemudian kita akan gali apa alasan MA. Saat ini masyarakat begitu bertanya-tanya, bahkan banyak yang mengkritisi. Narasumber saya sudah hadir di studio TV One, Bang Aristo Pangaribuan di sini, merupakan pakar hukum kita. Selamat malam. Selamat malam, apa kabar, Bang? Baik, baik. Saat ini saya juga sudah bersama dengan kuasa hukum keluarga atau almarhum Joshua sendiri, Bang Yohanes Raharjo. Bang Yohanes, selamat malam. Malam, Caca. Malam, Bang Aristo. Malam, ya, Pak Yohanes. Bang Yohanes, Bang Aristo, kita lihat terlebih dahulu sebenarnya apa statement dari MA, bahkan juga statement dari Kejaksaan Agung, pemirsa, mengenai polemik ini. Ini dia. Nomor 1, nomor perkara 813K garing PID garing 2023 terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, putusan PN pidana mati, putusan PT menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan P2 dan P3 dissenting opinion DO. Kewenangan kejaksaan dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK sejak tanggal 14 April 2023 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 20 tahun 2023, sehingga kita tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan PK dalam perkara tindak pidana, ya, tidak punya kewenangan. Tetapi yang mempunyai kewenangan tetap adalah terpidana dan atau ahli warisnya. Kita tinggal tunggu nanti setelah dilakukan eksekusi, setelah statusnya keempat terdakwa ini menjadi narapidana, maka yang bersangkutan juga diberikan kewenangan, kesempatan untuk mengajukan PK yang diatur secara hukum atau konstitusi. Apakah Anda sama dengan saya terkaget-kaget dengan putusan MA ini? Saya tidak tahu, tapi mungkin ini juga akan saya tanyakan kepada pihak keluarga di sini, Bang Yohanes. Kalaulah saya ingin tahu keluarga ini responnya seperti apa dengan putusan ini, kaget tidak? Mungkin disingkat saja dulu. Sangat kaget, sangat terkejut, dan bahkan tadi malam saya komunikasi dengan Ibu Rosti Simanjuntak. Dia sakit, ya. Sebelumnya memang udah sakit, tapi dengan putusan tambah sakit. Oke, ditahan dulu Bang Yohanes, karena sekarang saya sudah tersambung dengan Pak Sobandi yang merupakan Kepala Biro Hukum dan Humas MA. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Sobandi. Enggak. Ya Pak Sobandi, Bapak pasti tahu dari pagi sampai dengan malam hari ini. Pakai telepon juga enggak? Pak Sobandi, bisa dengar suara saya dengan jelas? Pak Sobandi? Pak Sobandi? Ya tampaknya sedikit ada problem ya pemirsa ya, komunikasi saya dengan Pak Sobandi. Nanti saya akan tanya lagi. Saya lanjutkan lagi ke Bang Yohanes. Berarti tidak tahu apa, dianggap keluarga ini apa? Seakan menjadi operasi senyap tiba-tiba kemudian putusan dan mengecewakan atau bagaimana? Baik, saya jelaskan Caca ya. Kemarin ketika kami mendengar Kahumas MA mengumumkan, itu pun kami dapat informasi dari rekan-rekan jurnalis. Saya tidak bisa berkomentar karena saya belum mendengar. Nah, yang menjadi permasalahan, yang menjadi keprihatinan kami semua, Caca bisa melihat bahwa ketika putusan pengadilan tinggi, ya, pengadilan tinggi jauh-jauh sebelum pembacaan sidang putusan dia sudah mempublikasikan
mengenai jadwal putusannya tanggal 12 April 2023. Ini kami bandingkan Mahkamah Agung tidak pernah mengumumkan kapan tanggal dibacakan putusan. Artinya jadwal putusan tanggal 8 Agustus tidak pernah dipublikasikan. Dan waktu putusan sidang pengadilan tinggi pun kami diberi ruang kesempatan untuk masuk dalam persidangan sehingga kami bisa mendengarkan sidang pembacaan putusan secara komplit. Nah, ini Mahkamah Agung kemarin melalui Kahumas MA-nya, dia hanya menyampaikan informasi amar putusan. Ya. Sudah diputuskan. Amar putusan itu adalah isi putusan. Ya. Perlu kita ketahui bahwa dalam putusan pidana itu antara lain anatominya sebelum putusan amar itu ada pengantarnya yaitu apa? Pertimbangan hukum. Baik. Nah, ini tanpa pertimbangan hukum dibacakan tahu-tahu amar. Baik, ya. Ditahan dulu Bang Yohanes. Itu yang langsung saya tanyakan kepada Pak Sobandi. Pak Sobandi, kita tarik dulu sedikit ke belakang sebelum waktu tanggal atau kemarin tepatnya Bapak memberikan konferensi pers terkait amar putusan. Kenapa? Beberapa masyarakat mengatakan ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba MA menghasilkan putusan, bahkan pihak keluarga juga berpikir ke arah sana. Seperti apa Pak? Pak Sobandi? Ya, sudah terdengar suara?